Halo para pemilu lovers, tidak terasa waktu pemilu sudah semakin dekat. Debat-debat para calon presiden dan wakil presiden yang sudah berlangsung 2 kali sudah bisa memberikan kita wawasan yang cukup untuk membuat pilihan. Dalam debatnya, para calon menekankan pentingnya pemerintahan yang kolaboratif, persatuan dan kerjasama lintas partai dan lintas kelompok atau komunitas untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Namun kita tahu bahwa banyak warga negara lebih menginginkan pemimpin yang memprioritaskan kesejahteraan bangsa di atas kesejahteraan partai atau kelompok. Para kandidat terkesan menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Mereka membahas rencana-rencana kebijakan ramah lingkungan dan inisiatif-inisiatif hijau yang merupakan langkah positif menuju pendekatan yang lebih bertanggung jawab dan berpikiran maju dalam tata kelola pemerintahan. Memang terdapat perbedaan pemikiran dan pendapat, dan perdebatan-perdebatan ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan membantu para pemilih untuk membedakan pemikiran para kandidat. Para pemilih harus mengevaluasi perbedaan-perbedaan ini secara kritis dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan isu-isu yang penting bagi bangsa ini. Para kandidat mempresentasikan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mulai dari mendorong inovasi dan teknologi hingga mempromosikan usaha kecil dan menengah. Penekanan pada kekuatan dan ketahanan ekonomi dan kemampuan beradaptasi dengan tantangan global sangat menyegarkan. Namun, para pemilih perlu mencermati proposal-proposal ini lebih lanjut untuk memahami kelayakan dan potensi dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi. Jangan sampai hanya sekadar tawaran yang belum tentu bisa diwujudkan, karena tawaran ini hanya bertujuan untuk memikat para pemilih. Isu sosial juga menjadi fokus yang signifikan selama debat. Para kandidat membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang menunjukkan kepedulian mereka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Mereka juga bicara tentang komitmen terhadap inklusivitas dan kesempatan yang sama, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan. Sebagai pemilih, kita harus menilai rencana konkret yang dimiliki setiap kandidat untuk mengatasi masalah ini dan mempromosikan keadilan sosial. Namun tetaplah belajar juga dari pemilu-pemilu sebelumnya terkait dengan debat-debat para kandidat. Lihat dan pelajarilah janji-janji para kandidat di pemilu sebelumnya, apakah mereka juga mampu mewujudkannya ataukah ini hanya sekadar janji-janji manis yang sulit untuk diwujudkan. Debat-debat ini juga memperlihatkan kepada kita wawasan yang berharga tentang gaya kepemimpinan dan keterampilan interpersonal para kandidat. Ada kandidat yang menonjolkan sikap tenang dan penuh hormat selama berdiskusi tanpa menggunakan serangan pribadi atau retorika yang agresif, menunjukkan komitmen terhadap wacana sipil. Cara-cara menyampaikan pendapat yang fokus hanya pada isu, bukan pada pribadi kandidat, menjadi pendekatan yang menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi perdebatan dan kolaborasi yang konstruktif. Cara-cara atau pendekatan semacam ini juga akan memperlihatkan kualitas pemimpin yang penting dalam mengembangkan tata kelola kepemimpinan pemerintahan yang efektif. Tentu saja kita menyayangkan cara-cara yang konfrontatif tetapi menyerang pribadi kandidat yang lain, meskipun terkesan dengan gaya yang sopan dan berbungkus pertanyaan-pertanyaan untuk debat. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu mengembangkan keseimbangan antara ketegasan dan rasa hormat. Pendekatan yang konfrontatif mungkin disukai oleh para pendukung yang fanatik, tetapi berpotensi menjauhkan para kandidat dari para pemilih yang mencari pemimpin yang dapat menyatukan orang-orang dari berbagai perspektif yang berbeda. Semua pasangan kandidat menunjukkan kecenderungan ini selama 2 kali debat berlangsung. Ingatlah
bahwa para pemilih cenderung menghargai kandidat yang dapat mengatasi perbedaan-perbedaan ini dengan argumen-argumen yang anggun dan profesional. Para pemilih mungkin memprioritaskan kandidat yang tidak hanya menyajikan kebijakan yang kuat, tetapi juga mewujudkan gaya kepemimpinan yang mereka yakini akan membawa perubahan positif bagi persatuan di negara ini. Ini bukan soal gaya komunikasi generasi tua yang lebih baik atau lebih sopan dari gaya komunikasi generasi muda, atau gaya komunikasi generasi muda yang mungkin lebih kekinian dibanding gaya komunikasi generasi tua. Nah, karena setiap generasi memiliki gaya komunikasi yang berbeda, maka gaya komunikasi yang berbeda ini tentu saja harus dihargai, tetapi perlu ditempatkan dalam rasa hormat. Yang penting adalah ketulusan hati dan rasa hormat. Semakin dekat dengan pemilu dan mengamati bagaimana para kandidat berinteraksi satu sama lain dengan media dan dengan masyarakat juga akan memberikan wawasan yang berharga mengenai karakter dan kapasitas para kandidat ini di dalam memimpin Indonesia secara efektif. Saya selalu mengatakan, debat hanyalah cara para kandidat untuk menarik perhatian para pemilih yang mungkin masih sulit membuat keputusan siapa yang akan mereka pilih. Cara mereka setiap hari mengkampanyekan diri mereka, baik melalui media maupun turun langsung ke lapangan, juga harus mendapat penilaian yang adil. Mereka datang ke rumah-rumah ibadah dan ikut serta dalam ibadah yang ada. Ini mungkin hanya akan terjadi di masa kampanye. Kalau sudah terpilih, belum tentu mereka akan melakukan hal yang sama seperti di masa kampanye. Ini juga harus menjadi bagian dari penilaian kita terhadap para kandidat. Ingat, jangan cepat percaya dengan penilaian atau bahkan penghakiman yang tidak ada buktinya atau belum ada buktinya. Selalu saja dalam kampanye, para pendukung salah satu calon tentu akan berusaha menjatuhkan calon yang lain dengan cara-cara yang hanya untuk menyenangkan pihak pendukung. Jadi bersikap kritislah dalam menilai setiap upaya menjelekkan atau menjatuhkan calon lain. Jangan juga memberi dukungan hanya karena calon yang satu didukung oleh artis ternama atau tokoh-tokoh ternama. Buatlah pilihan dengan bijaksana. Menjelang pemilu, saya mendorong para pemilu lovers untuk tetap mendapatkan informasi, terlibat dalam diskusi-diskusi yang bijaksana, dan memberikan suara dengan pemahaman yang jelas tentang posisi para kandidat. Dalam pemilu kali ini, rakyat Indonesia harus memiliki keputusan penting yang harus mereka ambil. Pemilu lovers harus memilih pemimpin yang akan membawa bangsa ini menuju kemakmuran, persatuan, dan keberlanjutan. Pemilih yang kritis dan cerdas adalah kunci untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan masa depan Indonesia bergantung pada setiap keputusan yang kita buat.